Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, tentu saja informasi-informasi seputar bagaimana kekayaan budaya Betawi dan juga Jakarta ini menjadi sebuah informasi yang patut Anda simak. Dan di kesempatan kali ini, begitu pula akan kami bahas dalam program Smart Community. Saya Tasya Rustam akan menemani Anda di hari Sabtu pagi ini bersama dengan tentu saja teman-teman dari komunitas Perkumpulan Betawi Kita. Sudah ada Bang Roni Adi. Halo Bang Roni, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mbak Tasya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, smart listener semua. Selamat pagi Mbak Tasya. Iya, Apa gimana? kabar? Alhamdulillah baik, Bang Roni. Kita mau kenalan nih, Bang Roni, seputar komunitas perkumpulan Betawi kita. Ini sebenarnya perkumpulan seperti apa sih begitu ya? Kalau boleh kenalan, kapan didirikannya, kemudian tujuannya tuh apa? Aksi-aksinya itu lebih ke arah mana? Boleh, silakan diperkenalkan. Ya, baik Mbak. Jadi komunitas Betawi kita ini awalnya itu adalah kegelisahan ya beberapa orang yang pemerhati literasi Betawi dan juga pemerhati dari main pukulan. Kalau orang Betawi bilang silat itu main pukulan. Ya. Jadi sejak tahun 2015-an itu komunitas dan sanggar-sanggar pelestari main pukulan Betawi itu marak ya. Marak di mana-mana, bahkan kita pernah membuat juga Lebaran Pendekar ya, Lebaran Pendekar Betawi ada 1000 itu di Car Free Day, itu 2 kali dibuat. Kampung-kampung marak, tetapi kita berpikir kenapa kok sepertinya tidak ada atau kurang ya minat komunitas main pikiran di Betawi. Main pikiran itu yang berada di ranah literasi maupun intelektual ya. Jadi pada tahun 2016 itu saya, Bang JJ Rizal dan Bang Gusman kita bertemu di suatu acara ya tentang seminar tentang main pukulan Betawi itu di Bentara Budaya Jakarta, Mbak. Gitu. Kita ngobrol bertiga di sela-sela diskusi seminar itu, kita berpikir ini kalau kita nggak menggaungkan budaya literasi seolah-olah budaya Betawi itu cuman otot aja gitu, nggak ada main pikirannya. Akhirnya kita sepakat, yuk kita bikin kongko bareng. Gitu. Kongko bareng bahas tentang Betawi, Betawi di tengah Jakarta, Betawi di tengah Indonesia, bahkan Betawi di tengah dunia, gitu. Pengennya begitu. Dan akhirnya kita membuat kongko bareng tuh, kalau kita bilang diskusi kan terlalu berat ya Mbak. Kita bilang kongko bareng, bulanan dari kampung ke kampung, kita gotong royong gitu kan. Nah akhirnya terbentuklah itu komunitas Betawi kita yang sampai hari ini kita udah sampai mungkin kurang lebih 46 seri diskusi gitu ya, itu dari kampung-kampung gitu, dan anggotanya banyak juga dari akademisi, jurnalis, para pesilat ya, juga anak-anak muda dari aktivis mahasiswa Betawi. Itulah kurang lebih gitu sejarahnya Mbak. Oke, mau flashback ke di tahun 2016, Mas Ya. Bang Roni. Keadaannya seperti apa? Ini kan kalau ngomongin seputar main pukulan, orang udah terbayang gitu, semangat gitu kan, nonton, Ya. wah seru nih gitu kan, silat gitu. Tapi kalau main pikiran untuk orang generasi sekarang tuh kayak, gitu kan. Ya, kayaknya agak berat gitu ya. Berat gitu kan. Nah ini keadaannya Oke. gimana ketika awal-awal mendirikan apa namanya kongko-kongko ini dari kampung ke kampung? Ya, memang awalnya cuman kita begini berpikirnya,
eh, kita kan melihat stigmatisasi negatif orang Betawi ya, lebih banyak dipersepsi dari media ya, terutama sinetron dan film-film yang menggambarkan orang Betawi itu norak, kampungan dan lain-lain gitu kan. Padahal kalau kita lihat banyak gitu ya orang Betawi yang pinter-pinter gitu kan, orang Betawi yang hebat-hebat, bahkan karya-karya film maupun sastra Betawi yang memang Moncer punya gitu. Nah, itu kan perlu kita gaungkan. Artinya kita melengkapi kekosongan ya, yang mana di Jakarta main pukulan di mana-mana marah, kampung main pikiran yuk kita gaungkan gitu. Sekalian juga kita memperkenalkan kepada generasi muda ya. Memang benar kata Mbak itu. Jadi di kalangan generasi muda ya sekarang ini karena minat baca lemah ya. Jadi itu tantangan kita bersama gitu. Sebagai contoh misalnya ada satu konten gitu nanya ke anak milenial siapakah Muhammad Husni Tamrin. Dia tahunya itu nama jalan gitu, bukan nama pahlawan nasional dari Jakarta itu dari Betawi. Nah, itu PR juga ya sebenarnya. Itu Oke, sifat kita. baik. Ketika awal-awal jalannya Kongko ini seperti apa, Bang Roni? Dengan mungkin pasti effort kan, pasti ada usaha untuk mengumpulkan massa, kemudian ada membangun apa sih, engagement kepada audiens di saat itu. Ini gimana, perjalanannya? Izin Bang Roni untuk dijawab di sesi Ya, selanjutnya, ya. oke. Dan Nah, smart listeners Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 dan kita akan kembali untuk sesi berikutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan Tasya Rustama dalam program Smart Community. Dan di kesempatan kali ini kami kedatangan tamu dari komunitas Betawi kita. Ini menarik sekali Smart Listeners, di mana kalau misalnya kita ngomongin budaya Betawi, mungkin yang ada di bayangan kita begitu ya Bang Roni, ini ya paling ondel-ondel, kemudian ya, tari-tarian, ya. atau silat Benar. gitu kan. Makanan ya
eee, selendang mayang begitu kan. Iya, Nah, kerak makanan-makanan telur kan. kerak telur, benar. Tapi untuk literasi, ini merupakan suatu hal yang mungkin untuk masyarakat awam nih cukup, sulit gitu untuk dibayangkan dan diketahui. Nah, ketika awal-awal, apalagi di tahun 2016 saat itu, ketika Kongko dilakukan, gimana sih caranya untuk menggaet, minat daripada masyarakat sendiri? Apalagi ini ngomonginnya, lumayan berat nih soal literasi. Silakan Bang Roni. Ya, jadi saya ingat waktu awal pertama kita membuat Kongko itu kita bikin di komunitas bambu, Mmm, ya di tempatnya Bang Jj Rizal itu di Depok. Kita ngebahas soal siapakah orang Betawi. Jadi kita per definisi kita clearkan dulu siapa sih orang Betawi kan gitu. Sejarahnya seperti apa dan kita lempar ke sosmed tuh Mbak. Kita lempar kan zaman itu sudah ada FB ya. mhm. Sudah ada FB, jaringan WA kita teman-teman juga ada. Kita undang tuh Mbak komunitas-komunitas baik yang eh, organisasi yang udah established cukup mapan ya. Bamus Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi, terus kita undang juga teman-teman aktivis mahasiswa Betawi, sanggar-sanggar Betawi kita undang gitu. Jurnalis-jurnalis dan relasi media kita undang. Jadi kita undang seperti itu dan kita itu urunan Mbak. Jadi ada yang tugasnya bagi-bagi tugas nih, ada yang tugasnya jemput narasumber di rumahnya gitu. Ada yang patungan, saya mau bawa air mineral, saya bawa kue gitu. Saya bawa bir peletok kan gitu. Saya patungan ininya aja dah, transportnya kan gitu. Jadi benar-benar gotong royong gitu. Jadi Mmm, diskusinya bukan bukan karena ada bohir ya, bukan mmm, karena ada yang modalin gitu kan. mhm. Jadi benar-benar kita ciptakan itu gitu. Itu di tempat Bang Jj Rizal. Alhamdulillah banyak yang hadir gitu. Alhamdulillah banyak yang hadir. Nah, memang ketika kita geser ke kampung-kampung ya di teman-teman komunitas kita, teman-teman kita itu kadang suka mereka minder. Bang, Mmm, saya kalau datang bingung tuh mau nanya apaan gitu. Dia bilang udah ente datang aja gitu. Kan kita enak sambil ngopi nggak dibikin formatnya itu formal, kita informal aja sambil ngopi, ngeteh, makan rebusan gitu. Nah, ini udah bergulir terus sampai kita bikin diskusi membahas tentang orang Betawi dan Bekasi, itu di Bekasi, bikin orang Betawi dan laut, kita bikin di Kampung Tongkol, bikin diskusi tentang orang Betawi dan Banten, kita bikin di Pontang, Serang Utara. Itu keliling karena kan Betawi ini kan melting pot ya. mhm. Dan kita metropolitan ini kan banyak pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Bahkan kita bikin juga jalan-jalan budaya muhibah ke Keraton Kacirebonan, diskusi tentang orang Betawi dan Cirebon karena ada hubungan juga gitu kan. Nah, termasuk tari topeng kan sejarahnya juga menurut pendapat sebagian orang ada pengaruh dari Cirebon juga. Itu bahas juga termasuk hubungan Cirebon, Banten dan Betawi ya dalam era eh, apa Fathahilah itu kan gabungan dari tentara-tentara Mataram, Cirebon dan Banten itu kita ulik gitu. Kita bikin juga orang Betawi dan tanah, orang Betawi dan tradisi intelektual, orang Betawi dan sungai gitu. Jadi tema besarnya itu orang Betawi. Nah, tentang tema lainnya itu bahwa semua tema ini dari perspektif lokal wisdomnya orang Betawi kayak gimana sih kan gitu. Baik. Gitu. Kurang Ini lebih gitu, Mbak. diadakan secara umum, Bang Roni, siapapun boleh datang? Siapapun boleh datang, siapapun boleh datang. Bahkan teman-teman yang waktu apalagi pas pandemi ya, pas pandemi itu kita bikin live streaming Mhm, tentang orang Betawi dan revolusi kemerdekaan ya di tanah Betawi. mhm, Kita undang itu eh, kebetulan pembicaranya Pak Bondan Kanumoyoso yang sekarang jadi dekan FIB UI itu. mhm, mhm. Itu yang live streaming di atas 100 Mbak. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Sumatera Utara gitu. Jadi berkahnya
teknologi begitu juga. Bagus itu. Karena orang juga pengen tahu Hmm. apa sih sejarah orang Betawi Ya, gitu. Termasuk baik. revolusi kemerdekaan di tanah Betawi itu kan orang juga nggak tahu Ya. peran orang Betawi gitu kan. Cuma Gitu. ngelihat, bentuk atau bentuk bangunannya aja begitu kan. Tapi nggak tahu sejarah di baliknya itu seperti apa, perjuangannya itu bagaimana begitu ya, dan itu Ya. dibahas di dalam kongko itu tadi ya Bang Roni ya? Yang menarik kita pernah buat ini Mbak. Kita bikin reka ulang peristiwa rapat raksasa Ikada di lapangan Monas itu tahun Mmm, 2018. wow. Jadi kalau menurut Bung Hatta itu kan rapat raksasa Ikada itu seperti proklamasi kedua Mhm mhm. ya. Itu kita mengundang pesilat-pesilat se-Jabodetabek, terus kaum miskin kota gitu. Terus kita bikin itu kegiatan itu undangan anak sekolah. Terus kita pernah bikin juga 125 tahun Tamrin di lapangan VIY Roxy itu kan bersejarah juga itu. Nah Mhm. itulah kita sering outdoor, indoor ya gitu. Kurang Oh, lebih ya. baik. Heeh. Kalau boleh dijelaskan sedikit, Bang Roni, mungkin saya ingin tahu latar belakang Bang Roni sendiri. Bang Roni kenapa menaruh minat, di dalam literasi Betawi itu sendiri, Bang Roni? Ya memang kalau bicara itu kadang-kadang suka mikir jangan-jangan saya salah jurusan waktu kuliah kemarin gitu kan. Karena kebetulan background pendidikan saya kan S1 saya accounting, S2 finance ya. Wow. Cuman karena memang saya lahir besar di Tanah Abang, Mbak. Lahir Mhm. besar di Tanah Abang, dari kecil kita hobi silat gitu kan. Dan Tanah Abang itu masyarakat Betawi cukup kuat, jadi ya kita memang tradisinya ya sholat, silat, ngaji gitu. Mhm. Nah dari silat itu kebetulan ya saya juga senang baca, kita senang baca, cari-cari literasi Betawi, dan saya suka hunting-hunting buku-buku Betawi dan Jakarta. Ketemulah sama orang-orang hebat seperti Bang Jaji Rizal, Cahyayani Saputra, Bang Gusman gitu kan. Banyak belajar dengan beliau gitu. Akhirnya dipercaya untuk menjadi ketua komunitas Betawi kita sampai sekarang gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak. Latar Oke, belakangnya. baik. Kegiatannya selain tadi ada kongko, ada kegiatan apa lagi yang diadakan oleh komunitas Betawi kita, Bang Roni? Kita sering kolaborasi juga ya dengan teman-teman di komunitas lain, dan juga sering mengadakan bedah buku. Ya. Pernah juga kita membuat lomba baca cerpen Betawi, kita pernah buat. Terus pernah membuat juga workshop penulisan pantun Betawi, Pekan Sastra Betawi, bekerja sama dengan DKJ dan tim ya, dengan tim, dan insya Allah nanti kita tanggal 5 Juli juga akan membuat bedah buku puisi berjudul Dol, karya Yayan Saputra di PD Sabe Yasin. Nah, nanti kita tampilkan juga musikalisasi puisi ya, karyanya Cahaya tadi gitu. Karena puisi Cahaya ini bergenre Betawi gitu. Jadi Menarik kalau ini. ada Saya sendiri belum betul. pernah dengar puisi, tapi genrenya Betawi. Biasanya kan Melayu ya, Bang Roni? Ya, karena kan sastra itu kan gak jatuh dari langit ya. Heeh. Gitu kan, dia tidak hidup di ruang hampa gitu. Jadi penuturnya ini kebetulan kan Cahaya memang orang Betawi Gandaria gitu kan. Jadi itu yang kita tangkap gitu, spirit orang Betawi terhadap perkembangan zaman, kritik-kritik sosial yang dituangkan dalam bentuk puisi kan gitu. Mhm mhm mhm. Banyak juga idiom-idiom kata-kata Betawi yang kalau kita nggak rawat hilang lama-lama gitu. Iya iya iya. Gitu. Baik. Oke, Bang Roni, kita jeda dulu sejenak, tapi mungkin Ya, pertanyaan saya sebelum jeda begitu ya. Emang beda ya, Bang Roni, bahasa Betawi dengan bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia yang sekarang kita pakai, berbeda nggak? Nah, izin dijawab begitu ya. Ini waktunya oke. kita discuss nih di sesi selanjutnya. Sobat listeners, Anda masih, mendengarkan dan juga menyaksikan program Smart Community. Anda boleh bergabung 0812 11 12 959, bisa menjadi link Anda untuk bergabung, bisa bertanya, berkomentar, dan kita akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan Tasya Rustama dalam program Smart Community. Saya ingin menyapa Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, halo, selamat pagi Smart Listeners. Dan Anda juga yang ada di Surabaya, saya juga menyapa Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Silakan bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Saya masih bersama dengan Bang Roni Adi. Beliau adalah ketua dari Perkumpulan Betawi kita. Di sesi sebelumnya saya sempat bertanya nih, Smart Listeners, beda nggak sih Bang Roni bahasa Betawi begitu ya dengan bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal dan kayaknya masyarakat warga Jakarta begitu pakainya bahasa itu deh gitu kan. Nah, beda nggak sih Bang Roni? Ya, kalau kebetulan kalau saya kan background bukan bahasa ya, tapi dari diskusi-diskusi dan beberapa literatur yang saya baca ya, bahasa Betawi itu kan Melayu pasar, Mbak. Ya, Melayu pasar. Dan orang kadang-kadang suka menjernalisir seolah-olah kalau namanya bahasa Betawi semua. Iya. Iya, gitu kan. Padahal Betawi itu ada 3 subdialek. Oke. Ada Betawi pesisir, ya, yang daerah Bekasi, Priuk, sampai Tangerang gitu. Jadi kita mesti tahu dulu peta kebudayaan Betawi, ya. Peta kebudayaan Betawi dari mulai pesisir ya, Tangerang, Bekasi. Kalau Jakarta udah otomatis ya Betawi. Terus Depok, ya kan, sebagian Kerawang, sebagian Bogor ya, Citayam, Bojonggede, sebagian berbahasa Betawi gitu. Nah, cuman ada 3 subdialek. Kalau bahasa pesisir, subdialeknya lain. Kalau Betawi Tengah memang banyak ya, Betawi Tengah. Terus kalau Betawi Ora ya, itu ada lagi lain gitu. Dan di situ kan ada perbatasan-perbatasan ya. Misalnya kalau yang berbatasan dengan Sunda ya banyak juga serapan dari Sunda ya gitu. Nah, jadi itu banyak karena melting pot ya, melting pot. Bahkan kalau di Tanah Abang sendiri, sebagian orang-orang yang tua Tanah Abang itu ngomong Betawi itu bukan tapi gitu. Mau kemana gitu. Gitu, kelapa. Nah gitu. Jadi beda-beda tuh Mbak gitu. Orang-orang tua dulu Tanah Abang begitu. Rata-rata itu dia daerah-daerah yang sekitar Games, Kebonpala gitu kan. Awaludin gitu sampai Gang Kubur tuh gitu.
Cuman karena penetrasi Betawi Tengah, akhirnya udah banyak yang jadi E. Hmm. Tuh. Ada juga kalau Bekasi kan mau kemana gitu kan. Ya. Jadi ada ahnya Ah, gitu. ya. Bekasi juga subdialeknya beda-beda. Mungkin Cikarang itu beda. Jadi ada apa ya, vibrasi naik turunnya itu bisa beda juga gitu. Jadi ada kosakata yang di Betawi Tengah ada, di Betawi Kota nggak ada. Di Betawi pesisir ada, di Betawi Tengah nggak ada gitu. Makanya ini juga masukan kita ya. Jadi kalau di tempat-tempat lain kan ada balai bahasa, Ya. ada balai bahasa Jawa, balai bahasa Sunda. Tapi di Jakarta nggak ada balai bahasa Betawi. Oh Jadi, ya. iya seolah-olah kan Jakarta ini ya orang Jakarta pasti Betawi, tapi orang Betawi kan belum tentu Jakarta. Ya. Kan gitu. Karena Jakarta itu kan bahasa slangnya kan, bahasa Jakarta. Apalagi kalau anak Jaksel kan which is kan. Bahasa slang. Dan kadang-kadang juga gini, yang beda di Betawi bahasa itu kita kan nggak ada angga ungguh ya, Mhm. nggak ada strata, tidak ada kayak Jawa tuh ada Jawa Ngoko, Kromong, Kromo Inggil kan gitu. Kalau Betawi kan nggak sama, kita kan egaliter kan gitu. Tetapi ada sopan santun dalam berbahasa. Kayak saya nih ngobrol ngomong sama dosen saya atau orang yang lebih tua, abang-abangan saya nggak berani ngomong gue, Mbak. Kurang Hmm. ajar gitu. Hmm. Gitu, nggak ngomong, Bang, gue mau gini, gue mau nanya, nggak bisa tuh nggak sopan gitu. Hmm. Bang, Aye mau nanya, atau nama saya gitu, Bang, Roni mau nanya nih. Nah, kadang-kadang orang kan yang nggak tahu, ada mahasiswa nih, anekdot ya, anak mahasiswa dari luar kota, nih teman-teman dosen cerita. Karena mau diaku sebagai orang Jakarta, ketemu dosennya, Bu, gue mau nanya, Bu. Waduh, nah itu juga ada tuh. Jadi sopan santun berbahasa dalam bahasa Betawi ada juga sebenarnya. Ya, Hmm. kurang lebih gitu. Oke, menarik. Tapi anak muda tuh terbuka nggak sih, Bang Roni, dalam hal seperti ini? Apalagi kalau misalnya kita lihat anak muda Betawi ya, yang Ya, ini pelakunya gitu, ya harusnya lebih ajak gitu dalam melihat budayanya sendiri gitu. ya memang terjadi konvergensi ya kalau lihat dari studinya Prof. Yasmin ya maupun studinya eh Po Halimatus Sadiah ya peneliti Mhm. BRIN. Kalau Prof. Yasmin kan antropolog UI ya. Jadi ada orang Jakarta, dia non Betawi, tapi sudah beranak pinak di Jakarta, udah kampungnya dia udah lupa, udah dia ngaku orang Betawi. Mmm. Mhm. Minimal ngaku orang Jakarta dan dia lebih dekat dengan kebudayaan Betawi. Sementara ada orang Betawi, ya karena faktor kawin campur ini kan sangat tinggi di Iya. Jakarta ya. Mhm. Jadi kalau ibunya Betawi, bapaknya Sunda gitu. Nah, karena kita kan lebih budaya patriarki ya. Nah, itu anak lebih mengidentifikasikan diri sebagai orang Sunda. Lebih banyak gitu. Atau orang Betawi, ibunya Betawi, bapaknya orang Jawa Mhm. gitu. Dia lebih memilih sebagai Jawa. orang Jawa gitu. Tapi ada orang dari luar Betawi udah di Jakarta lama, dia udah mungkin orang tuanya udah berapa generasi gitu. Mau pulang kampung udah lupa saudaranya siapa aja gitu kan. Kalau Mhm. orang Betawi bilang mati obor gitu. Mhm. Hanya di Jakarta udah ngaku sebagai orang Betawi gitu. Kayak temen saya tuh di apa namanya di Kemayoran itu dia mahasiswa S2 Yarsi, orang Jawa, tapi karena hidup di Kemayoran, dia ngaku sebagai orang Betawi. Ah. Bahkan dia punya usaha ini kerak telur. Oh, wow. Menarik ya. Iya, kan orang Betawi kan terbuka, Ya. gitu kan? Mhm. Ya Mhm. kayak misalnya gini, di Tanah Abang kalau kita kemana-mana, saya ke Batam, ketemu sop kambing Tenabang. Mmm. Saya tanya, yang dagang Tenabangnya di mana tinggalnya? Nggak bisa jawab dia. Cuman pernah bantu bosnya, pernah ngontrak di Tanah Abang.
Katanya orang Bogor. Kan kita nggak mungkin klaim, wah Iya, nggak bisa iya, nih, gitu. iya. Itu terbuka aja orang Betawi, gitu. Kayak Hmm. gitulah kurang lebih. Tapi makanya orang-orang anak-anak muda pun ya memang harus kita rangkul gitu. Gitu. Baik, oke. Bang Roni, kita jeda dulu sejenak, tapi ini ada sebuah pertanyaan ini dari Melisa. Tadi Bang Roni sempat bilang bahwa ada diskusi seputar orang Betawi. Sebenarnya orang Betawi itu siapa sih? Apakah Ya, yang lahir di Jakarta atau orang tuanya orang Betawi atau siapa, Bang? Nah, boleh ya, dijawab ya Bang Roni ya. oke. Dan smart listeners, kami juga masih tunggu atensi dari Anda. Satu sesi terakhir, silakan dimanfaatkan. Kami akan kembali masih dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Community. Ayo, ayo, ayo. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, masih ada waktu. Silakan untuk bertanya, berkomentar. Nah, di kesempatan kali ini 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk di Tanah Abang udah langsung mengidentifikasi dirinya sebagai orang Betawi. Sebenarnya orang Ya. Betawi itu siapa? Ya, ini menarik Mbak, itu selalu jadi perdebatan ya. Jadi kita kan kalau kita bicara literasi kan mesti ada basis ya, basis literatur yang kuat ya. Kita pernah membuat siapakah orang Betawi dan kita juga pernah membuat seri diskusi orang Betawi dan Condet. Kita mengundang Prof. Hasan Jafar ya, seorang arkeolog dari UI ya. Jadi pada tahun 70-an Bang Ali Sadikin itu meminta intelektual dari UI untuk membuat penelitian ya, karena sebuah kota harus punya identitas ya, dan karena penduduk asli Jakarta adalah Betawi, Bang Ali itu pengen membuat penelitian yang cukup kuat gitu. Nah, akhirnya dibuatlah penelitian, tim arkeolog dari UI itu menemukan ya artefak-artefak ya, banyak artefak prasejarah yang ditemukan sepanjang daerah aliran sungai mulai dari Condet, Pejaten sampai Kebon Sirih itu,
Jadi diperkirakan orang Betawi ya sudah ada sejak paling tidak 5.000 tahun yang lalu gitu ya di sepanjang daerah aliran sungai, dan itu artefak-artefak itu sudah ada di Museum Nasional ya. Itu hasil penelitian Profesor Jafar. Eh, tetapi apakah saat itu disebut orang Betawi, kita nggak tahu ya. Bahasanya seperti apa, kita nggak tahu ya. Jadi masyarakat, kita tahu Jakarta itu kan jalurnya 13 sungai. Ya. Dan peradaban-peradaban besar itu dimulai dari sungai. Ya. Saat itu zaman prasejarah orang hidup di sungai. Ya mungkin sampai dengan kolonial Belanda di Jakarta itu masyarakat kita menghadap sungai karena sungai itu menjadi alat transportasi utama gitu. Jadi ketika masyarakat sungai berevolusi menjadi masyarakat kota bandar di Sunda Kelapa ya, sebelum itu namanya Pelabuhan Kalapa. Dianeksasi oleh Sunda, kerajaan Sunda menjadi Pelabuhan Sunda Kalapa. Gitu. Jadi disitulah cikal bakalnya. Tetapi akhirnya terjadi kawin mawin. Jadi kita nggak bisa lagi menemukan siapakah orang Betawi asli. Karena kita sejak ratusan tahun yang lalu menjadi masyarakat kota bandar, di situ banyak masyarakat dari Eropa, Timur Tengah, Nusantara, ya kan, hadir di kota bandar. Akhirnya budaya Betawi terjadi melting pot. Ya, kalau misalnya kita lihat dari kuliner Betawi, misalnya semur, ya semur daging. Semur itu banyak pengaruh Eropa. Nastar itu Eropa, ya kan? Terus kalau asinan, manisan itu lebih banyak pengaruh Cina. Kalau misalnya gado-gado ada campuran gitu. Jadi siapa orang tahu gitu, kita sulit mendefinisikan. Ya. Nah, memang asal usul nama Betawi sendiri banyak para ahli menisbatkan dari kata Batavia. Batavia ya, Batavia orang-orangnya disebut Betawi karena V itu disebutnya W, jadi Betawi gitu kan. Tetapi masyarakat Betawi awal itu sudah ada ya di sepanjang daerah aliran sungai. Itu hasil studinya ada, Profesor Jafar. Ya, banyak orang bilang, wah itu kan sebenarnya masyarakat Sunda. Ya, karena memang sempat dianeksasi oleh kerajaan Sunda. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, dari naskah Wangsakerta kita membaca ada kerajaan awal yang bernama Salakanagara. Itu abad kedua Masehi. Ya, kalau menurut Kong Ridwan Saidi dan Chang Yayan Saputra, lokasinya itu di Condet. Ya, tapi ada sebagian berpendapat di daerah Pandeglang, gitu ya. Tapi itu di abad kedua. Di abad kelima, Tarumanegara itu kan ada ya. Dan kerajaan Tarumanegara itu kita lihat ibu kotanya itu di daerah Bekasi, Mbak. Sepanjang daerah aliran Sungai Gomati ya. Bekasi dan sampai ke Priuk gitu. Itu kan wilayah peta kebudayaannya Betawi. Gitu. Nah, itulah setelah itu Tarumanegara mewariskan kerajaan Sunda, ada yang Sunda Pakuan ya di daerah Bogor dan sebelumnya di daerah Ciamis, Tasik gitu. Tapi kekinian kalau ditanya siapakah orang Betawi asli, nah kita berdebat di situ. Karena kadang-kadang kalau kita bicara Betawi asli, ayo kita cek 5 generasi ke atas. Jangan-jangan kita masih ada keturunan Sundanya, Eropanya, Timur Tengahnya, Bugisnya, ya kan, Makassarnya, Jawanya kan gitu. Ya kita bisa melihat misalnya tokoh-tokoh yang dibanggakan oleh orang Betawi, misalnya Benyamin Sueb. Yeah. Benyamin Sueb pahlawan Betawi loh gitu kan, mestinya seniman Betawi par excellence gitu. Bapaknya orang Purworejo, ibunya orang Betawi. Muhammad Rusdi Tamrin, kakek moyangnya Eropa, Inggris, Belanda. Neneknya dan ibunya orang Betawi. Itu bisa kita semua ini gitu ya. Nah, akhirnya kita berkesimpulan di dalam diskusi Betawi kita, siapa sih orang Betawi? Nah itu hasil penelitiannya Bu Halimatus Sa'diyah dan
Prof. Yasmin tuh menyatakan itu kawin campur banyak terjadi. Ya, ya. Ya kalau dia udah lama di Betawi dan dia cinta Betawi, ya udah kita anggap sebagai orang Betawi. Yang penting mention kita, dia berkontribusi terhadap kebudayaan Betawi. Dia berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat Betawi. Ya gitu. Jadi kita nggak mau chauvinistik gitu kan. Dan yang menarik ya Mbak, yang orang banyak nggak tahu, Perhimpunan Kaum Betawi sebagai salah satu inisiator dari Sumpah Pemuda ya 1928, itu ketua pertamanya bukan orang Betawi, orang Madura itu, Wow. Muhammad Tabrani. Jadi zaman itu aja kita tidak keberatan gitu Perhimpunan Kaum Betawi dipimpin oleh seorang Madura, orang Pamekasan. Gitu. Yang penting dia berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat Betawi. Jadi kita nggak boleh chauvinistik, tidak boleh menutup diri. Ayo kita bareng-bareng membangun Jakarta, membangun Betawi. Kali membangun Jakarta otomatis membangun Betawi. Itu kurang lebih. Ya, itu. Oke, baik Bang Roni. Terima Banyak kasih itu. Bang Roni untuk insight-nya. Ini semoga bisa membuka mata pada generasi muda begitu ya, untuk lebih aware lagi terhadap budayanya, untuk lebih sadar lagi dan mungkin bisa menggunakan di keseharian begitu ya Bang Roni ya, Ya. untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Betawi, ketika ketemu sesama orang Betawi, kan menarik banget ya adanya. Kuliner Betawi jangan lupa dicobain itu. Oh, kan. Abang itu, mantap. Iya. Oke, dan juga menjadi sebuah insight baru untuk teman-teman smart listeners yang dari daerah lain dan lebih apa ya, ya bangga dengan budayanya masing-masing. Oke, Bang Roni, sekali lagi terima Ya. kasih. Dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami di program Smart Community pagi hari ini. Ya. Kami berdua pamit undur diri, saya Tasya Rustama dan Bang Roni Adi. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.